Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Siapkan kopi Anda karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Di informasi pertama, pengungkapan penyebab meninggalnya mahasiswa Universitas Udayana Bali, Timothy Anugrah Saputra memasuki babak baru. Polisi telah memeriksa 19 orang saksi dan CCTV kampus yang terpasang di sejumlah titik, termasuk di lantai 4. Pemeriksaan saksi dan CCTV dilakukan setelah ayah korban Lukas Triana Putra mendatangi Polresta Denpasar untuk melaporkan sebab kematian anaknya Timothy Anugrah Saputra di kampus Universitas Udayana. Kapolsek Denpasar Barat Kompol Laksmi Trisna Dewi mengatakan dari hasil pengamatan salah satu CCTV di lantai bawah, korban hanya terlihat saat masuk gedung dan jatuh. Sementara kegiatan korban di lantai 4 tidak terekam CCTV karena kamera CCTV rusak sejak lama. Namun, pihak kepolisian menemukan petunjuk dari para saksi yang sempat melihat korban di lantai 4 masih menggunakan sepatu dan tas ransel. Di informasi kedua, pasca ditetapkan sebagai tersangka, selebgram Lisa Mariana tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka di Barreskrim Polri pada Senin siang. Kepastian tidak hadirnya Lisa Mariana di Barreskrim Polri diungkap oleh kuasa hukumnya John Boy Nababan. John menyebut kliennya tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka karena tengah sakit tipes dan minta dijadwalkan ulang pada Jumat 24 Oktober mendatang. Sebelumnya, Barreskrim Polri menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 17 Oktober 2025. Penetapan Lisa sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara pada 14 Oktober 2025, di mana penyidik menemukan bukti awal yang cukup atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Lisa. Di informasi ketiga, Kejaksaan Agung menyerahkan uang pengganti hasil sitaan sebanyak 13 triliun rupiah dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan ekspor CPO kepada pemerintah. Penyerahan barang rampasan korupsi CPO disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan diserahkan secara simbolis oleh Kejaksaan Agung ST Burhanuddin kepada Kementerian Keuangan sebagai pengelola kas negara. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras para jaksa untuk memulihkan kerugian negara. Prabowo juga meminta agar Kejaksaan Agung tidak berhenti untuk mengejar kekayaan negara yang dikorupsi. Prabowo menyinggung uang 13 triliun rupiah yang diserahkan Kejagung bisa untuk membantu perbaikan hidup masyarakat. 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih. 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan 22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus oleh negara. Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari, karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.